Dahulu ada kisah Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Nabi Ismail. Itu dari mimpi kisahnya. Dan itu benar mimpi dari Allah. Mungkin kalau mimpi itu turun pada saat ini, tetap akan terjadi pandangan-pandangan yang buruk. Seperti misalkan dikatakan, masa mimpi dari Allah disuruh bunuh anak sendiri? Ah, dari setan itu, nggak mungkin dari Allah. Nah, pasti ada saja yang seperti itu. Sekarang kita bisa lihat faktanya orang-orang menerima berita mimpi Muhammad Qasim. Dan di kisah lain, azan yang dikumandangkan berasal dari mimpi. Dalam mimpi tersebut dikisahkan, Abdullah bin Zaid didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Semula Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng yang dibawa orang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang untuk sholat. Namun orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat telah datang. Serangkaian kalimat azan yang dimaksud adalah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Nah, itu kisah lainnya di zaman dahulu soal kebenaran mimpi menjadikan manusia dapat berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta atas kehendaknya berbicara di balik tabir. Jika kalian kurang setuju dengan kisah yang ini karena ia dialami oleh Nabi dan sahabat, ini ada kisah yang didatangkan dari orang biasa. Rencana pencurian oleh penguasa Eropa. Pada tahun 1164 atau 557 Hijriah terjadi upaya pencurian jasad Nabi Muhammad oleh penguasa Eropa. Saat itu merupakan masa terjadinya perang salib sehingga membuat keadaan umat Islam melemah. Penguasa Eropa sepakat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad. Dua orang menyamar ketika musim haji untuk mencuri jasad Nabi Muhammad. Mereka menyewa kamar di dekat Masjid Nabawi dan membuat lubang menuju makam Nabi Muhammad. Namun upaya yang dilakukan gagal karena Sultan Nuruddin yang berasal dari Suriah bermimpi didatangi Nabi Muhammad dan menyuruhnya untuk pergi ke Madinah menyelamatkan jasadnya dari dua orang kulit putih. Nuruddin datang ke Madinah dan mendapati dua orang yang berusaha menggali terowongan menuju makam. Kedua orang utusan penguasa Eropa itu dibunuh dan jasadnya dibakar di luar Masjid Nabawi. Nah, itulah kisah-kisah mimpi, ada yang dari Nabi, ada yang dari sahabat, dan ada yang dari hamba seperti kita. Bukan Nabi, bukan juga sahabat. Dan mimpi itu benar dan terbukti, seperti ketika pembongkaran makam Nabi itu digagalkan lewat mimpi.